menyikapi kondisi peningkatan kasus COVID-19 yang luar biasa beberapa minggu terakhir ini, dan juga pemberlakuan PPKM darurat mulai tanggal 3 hingga tanggal 20 Juli 2021, saya ingin menyampaikan pesan penting bagi saudara jemaat GKI Harapan Indah dan simpatisan sebagai berikut ini. Yang pertama, kita menunda melakukan kebaktian kombinasi onsite dan online, kebaktian hybrid yang sedianya akan dimulai pada tanggal 4 Juli 2021. Kebaktian online sepanjang bulan Juli ditiadakan, dan kami menghimbau kepada seluruh anggota jemaat dan simpatisan dipersilakan mengikuti ibadah minggu dari Yayasan Komunikasi Bersama milik GKI atau YKB GKI. Yang kedua, kebaktian sekolah minggu online yang kita kenal dengan istilah small tetap ada dengan rekaman dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing penata layan di rumah. Yang ketiga, kebaktian dan persekutuan-persekutuan komisi lainnya seperti kebaktian remaja dan tunas remaja, persekutuan pemuda, persekutuan wanita, persekutuan usia indah, persekutuan dewasa Kairos, persekutuan doa Kamis malam, pemahaman Alkitab, serta kelas katekisasi, rapat-rapat, dan pembinaan-pembinaan akan dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Yang keempat, kami menghimbau kepada seluruh anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap menerapkan 5M dengan disiplin ketat, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Jika ada kesempatan bagi saudara untuk mendapatkan vaksinasi, segeralah ambil kesempatan ini agar kita menjadi bagian dalam penyelesaian pandemi ini. Yang kelima, kami juga menghimbau agar Bapak Ibu Saudara ikut terus mendoakan dan membantu rekan-rekan lain yang saat ini sedang terpapar virus COVID-19. Yang keenam, GKI Harapan Indah memiliki Satgas COVID-19 yang melakukan pendataan dan upaya-upaya penyebaran COVID di lingkungan gereja. Jika ada saudara-saudara yang terpapar COVID, diharapkan dapat menginformasikan ke Satgas tersebut melalui tata usaha gereja untuk kita terus doakan dan lakukan langkah-langkah tertentu. Ibrani pasal 13 ayat 5b mengatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Kiranya Tuhan menolong kita. Sampai jumpa. Shalom Jemaat GKI Harapan Indah yang terkasih, selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur bisa kembali mengikuti Rema pada malam hari ini. Apa kabar saudara-saudara semua? Ya, bagi saudara-saudara yang berjuang dengan COVID-19 di masa-masa ini, saudara tetap semangat ya. Saudara-saudara tidak sendiri, kami semua ada untuk mendoakan saudara-saudara sekalian, biar kita boleh tetap semangat untuk melewati masa-masa sulit ini. Nah, saudara-saudara, bila Rema juga boleh menjadi satu kekuatan ya di tengah-tengah kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah, keadaan yang sepertinya semakin memburuk akhir-akhir ini. Mungkin kita banyak kecemasan dan ketakutan ya. Tapi biarlah kita boleh saling menguatkan lewat Rema pada malam hari ini,
Biarlah kita boleh sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan baca satu firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Akan saya bacakan bagi setiap kita. Yeremia 7 ayat 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita renungkan bersama. Saudara-saudara, kalau mengenal seseorang, ketika kita hidup lama dengan seseorangnya, berrelasi dengan seseorang, kemudian hidup lama mungkin mengenal dia, saudara, lambat laun kita pasti akan mulai tahu ya hal-hal yang disukai maupun yang tidak disukai oleh orang tersebut. Tapi saudara, apakah relasi kita dengan orang tersebut akan semakin baik, semakin harmonis hanya karena kita mengetahui apa yang disukai dan yang tidak disukai oleh orang tersebut? Tentu saja tidak ya saudara. Relasi kita tidak bergantung daripada kita cuma sekedar tahu apa yang disukai dan tidak disukai. Tapi keharmonisan relasi kita dengan orang tersebut tentu ditentukan dengan apakah kita melakukan hal-hal yang disukai ataupun yang tidak disukai oleh orang tersebut. Relasi itu akan semakin dalam ya ketika kita kemudian bukan cuma sekedar tahu, tapi juga melakukan apa yang disukai, apa yang tidak disukai ya tidak dilakukan gitu ya. Dan kita boleh saling bertumbuh di dalamnya. Nah saudara, sebenarnya relasi kita dengan Tuhan juga sama. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita baca firman Tuhan, tentu kita akan semakin tahu apa-apa saja yang disukai oleh Tuhan dan apa-apa saja yang tidak disukai oleh Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi saudara, relasi itu tidak berhenti ketika kita tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh Tuhan. Tapi keharmonisan relasi kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, itu ditentukan dari bagaimana kita kemudian meresponi apa yang kita tahu. Apakah kita melakukan apa yang disukai atau yang tidak disukai oleh Tuhan, itu menentukan relasi kita dengan Tuhan. Nah saudara, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita ya bahwa yang Tuhan mau itu simple sebenarnya, yaitu mendengar dan melakukan. Kalau kita mau menjadi umat Allah, kalau kita mau berrelasi dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kuncinya cuma satu: dengar dan lakukan. Gak bisa cuma mendengar, gak bisa cuma melakukan tanpa tahu. Tapi kita harus mendengar dan melakukan. Mendengar apa yang Tuhan mau, kemudian melakukannya. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menyenangkan, yang menyukai hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, bangsa Israel gagal di sini ya. Makanya di bagian firman Tuhan ini Tuhan mengungkapkan kekecewaannya kepada bangsa Israel karena mereka mengira bahwa Tuhan bisa dibeli dengan kurban persembahan, bahwa Tuhan yang utama hanya ritual-ritual ibadah. Tuhan dengan tegas menyatakan pada bagian firman Tuhan ini bahwa yang Tuhan kehendaki bukan korban persembahan yang banyak atau yang sedikit. Yang Tuhan kehendaki bukan ritual-ritual ibadah yang dilakukan, tapi yang Tuhan kehendaki hanya dengar dan lakukan. Hanya hati yang mau taat kepada perintah Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita mungkin sudah cukup lama mengikut Tuhan, bertahun-tahun mungkin kita sudah mengikut Tuhan. Tapi saudara, biar malam hari ini Tuhan mengingatkan kita lagi, selama perjalanan kita menjadi umat Allah, apakah kita menjadi umat Allah yang tegar tengkuk, atau menjadi umat Allah yang taat untuk mendengar dan melakukan perintahnya? Saudara, hanya ini yang Tuhan mau, mendengar dan melakukan. Terdengarnya simpel, tapi melakukannya tidak mudah. Butuh hati yang mau, rendah hati untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Menurunkan ego kita untuk belajar mentaati apa perintah-perintah Tuhan. Saudara, keadaan di sekitar kita mungkin semakin memburuk. Mungkin orang-orang terdekat kita juga terjangkit COVID-19 atau mungkin juga mengalami pergumulan yang berat karena keadaan saat ini. Saudara-saudara, pada saat-saat seperti inilah kita justru harus datang kepada Tuhan.
kita membuka telinga kita lebar-lebar untuk mendengar apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan bukan cuma mendengar, bukan cuma mencari tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan, tapi kemudian juga melakukannya. Mari kita bukan cuma jadi penonton yang pasif, tapi kita boleh mengambil satu tindakan yang mungkin bisa berdampak positif, berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kita, tentunya yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan, hatimu sebenarnya yang Tuhan mau hanya hati kami yang mau dengar-dengaran dengan Tuhan, yang mau taat kepada perintah-perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan, manusia yang lemah, yang seringkali mementingkan ego kami, apalagi di tengah situasi yang sepertinya semakin memburuk. Mungkin ada banyak kekhawatiran yang menguasai diri kami, ada banyak hal-hal yang juga menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak lagi fokus dengan apa yang Tuhan mau, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berfokus pada mencukupkan diri kami berfokus pada menyelesaikan masalah-masalah kami, tapi kami lupa untuk menyenangkan hati Tuhan dalam setiap hal yang kami perbuat. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah Tuhan boleh tolong setiap kami untuk terus ingat, untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dengan Tuhan, yang mendengar dan juga melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Tolong juga saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang berjuang dengan COVID-19. Ada yang mungkin mengalami gejala ringan, ada yang mungkin mengalami gejala cukup berat, bahkan mungkin mengantri untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang boleh beserta dengan setiap saudara-saudara kami, menguatkan mereka, boleh juga memulihkan keadaan mereka. Dan kami berdoa juga agar mereka boleh mendapatkan tindakan medis yang tepat. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami juga yang mungkin sedang mengandung, yang menantikan keturunan. Tengah-tengah situasi seperti ini tentu ada banyak ketakutan, atau mungkin juga mereka juga termasuk yang harus berjuang dengan COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh menguatkan ibu dan kandungannya supaya boleh tetap kuat ya Tuhan. Kami menyerahkan semua jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun mungkin tubuh fisik kami, keadaan di sekitar kami semakin memburuk, tapi biarlah iman kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Selamat malam.